macam-macam ya. Mulai dari kos misalnya antri kamar mandi misalnya kalau kamar mandinya nggak di dalam kamar ya. Terus kemudian di jalan mungkin ketemu dengan banyak orang yang mungkin kelakuannya berkendara macam-macam itu kan sebenarnya ujian juga ya. Ketemu mak-mak ya di depan kita pakai motor, ratingnya ke kanan ternyata beloknya ke atas gitu. Dia naik gitu atau apapun itulah. Dari kita pagi saja sampai sore ini pun kita diuji. Bahkan ini kita ikut kajian ini kan sebenarnya kita diuji ya. Saya yang ngisi pun diuji ya, diuji dengan ya mungkin keikhlasan dan seterusnya dan peserta pun juga diuji. Kita tuh penuh dengan ujian-ujian ya. Yang koas, yang dokter, yang pasien dan seterusnya itu semua diuji. Slide. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi ya yang mungkin kalau teman-teman ada yang pernah baca, kalau yang belum kita belajar bersama. Jadi suatu kali Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya itu duduk, mungkin saya membayangkan itu duduk dengan di bawahnya itu ada tanah gitu ya. Posisinya seperti apa? Saya kurang ingat deskripsinya. Intinya kemudian Rasulullah itu membuat sebuah ilustrasi di atas tanah itu dengan mungkin sebatang ranting gitu ya. Sebuah kotak, kemudian dari kotak itu dibuat garis yang memotong, ya, dimotong di tengah kotak itu. Sampai kalau dilihat di gambar ini ya, itu melebihi kotak ya. Tidak di dalam tapi melebihi kotak. Kemudian di dalam kotaknya itu ada garis-garis pendek-pendek yang memotong garis-garis ini. Nah ini ternyata kemudian Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada sahabat dengan ilustrasi yang sesederhana ini tapi maknanya sangat dalam. Yaitu apa? Yang pertama adalah bahwa kotak yang dibuat ini adalah batas yang menggambarkan disitulah bahwa usia manusia itu ada batasnya. Ada kotak yang membatasi itu. Yang mungkin luas atau besarnya akan berbeda-beda masing-masing gitu ya. Kemudian ternyata garis yang memotong itu sampai keluar karena ternyata angan-angan atau harapan manusia itu melebihi dari usianya. Dia membayangkan saya ingin begini, saya ingin begitu, saya begitu. Ternyata apa? Ternyata ya dipanggil oleh Allah di usia yang dia lebih cepat gitu. Nah di tengah-tengahnya itu di dalam kotak usia yang dibatasi tadi ada garis-garis kecil-kecil yang menggambarkan itulah ujian-ujian yang akan kita hadapi. Setelah ketemu ujian yang pertama, dia akan ketemu ujian berikutnya, begitu seterusnya sampai kemudian dia menemui ajalnya ya. Nah ini saya kira basic dan prinsip yang harus kita pahami sebagai manusia. Ya memang itulah di kotak yang namanya hidup usia kita itulah kita akan diberikan ujian dan kita harus melalui itu sampai kemudian nanti dipanggil oleh Allah SWT. Nanti kita akan baca lebih lanjut di slide berikutnya. Slide. Nah ini sekedar mengingatkan saja setelah tadi memahami sketsa tadi ya bahwa ya memang seperti inilah manusia ya. Dia di dunia tempatnya beramal, nanti kemudian menuju ke akhirat. Yang pemahaman inilah yang tidak diyakini atau tidak dipilih oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu ya sudah dia bekerja sedemikian rupa di dunia karena memang tidak membayangkan kelak di akhirat itu dibalas. Nah, berbeda dengan kita manusia, kita bekerja, beramal di dunia ini memang harus memperhatikan betul bagaimana Allah mengatur, bagaimana Allah mendesain semuanya ini agar nanti pada saat di akhirat itu kita menerima kitab amal ya. Kitab amal kita itu dengan baik. Kalau kita terima dari tangan kanan, maka insya Allah itu kitabnya menggambarkan amal yang baik. Kalau diterima dengan tangan kiri, nah, kemana kita ini akan menuju? Maka sebelum raport, gitu kan, kalau kita dulu pas kecil kan kita ada terima rapor ya SD, SMP, SMA ya. Itu kan kita melalui ujian-ujian dulu kan ya. Ada ujian semester, ada ujian tengah semester itu kalau diakumulasi dia akhirnya keluar raport itu. Banyak merahnya enggak atau semuanya biru atau enggak. Nah, itulah kita manusia. Maka nanti ujungnya ini Allah akan hadiah kita dengan surga atau naudzubillah ya, yang bukan surga itu. Baik, lanjut. Nah, ini beberapa ayat yang ternyata kalau saya mencoba membaca itu banyak sekali ya ayatnya yang berkaitan dengan tema ujian ini. Saking saking apa ya, temanya ini memang sangat luas ya. Kalau mungkin di SKS kan apa ya, mungkin SKS-nya banyak banget ya. Tapi ini beberapa ayat saja yang saya coba cuplik ya, saya kutip untuk mengembalikan atau mengingatkan kita kembali tentang pemahaman tentang ujian ini. Dalam salah satunya surat Al-Mulk ya. Al-Mulk ayat 2
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi pesan penting dalam ayat ini diantaranya adalah bahwa di antara hidup dan mati kita itu ya, yang tadi sekali lagi di gambarnya tadi, itu Allah menguji kita siapa yang lebih baik amalannya. Beberapa ustadz mengatakan tidak harus banyak ya, tidak harus banyak, tapi lebih baik amalannya, ahsanu amalan. Nah, kita diuji. Slide berikutnya, ayat yang lain mengatakan ini di surat Al-Ankabut ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyudraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, itu sebuah pertanyaan retoris yang kita kalau menggunakan hati nurani yang jernih, akal yang jernih akan mengatakan ya tidak mungkin gitu. Mungkin kalau direfleksikan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Apakah koas mengira ya dia sudah dibiarkan lulus setase sebelum dia diuji ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin pasti diuji dan ujiannya berbeda-beda ya, berbeda-beda bentuk dan apa ya tantangannya. Ya di THT ada tantangannya tersendiri, di bidang yang lain juga ya macam-macam lah ya. Yang harus nungguin pengujinya lama gitu kan, bingung nunggu lama ini kapan dipanggilnya ya. Mau jajan serba salah ya, mau baca buku juga tambah tegang ya itu koas lah ya. Tapi ya kalau mau lulus ya harus diuji gitu, tidak bisa wah membayangkan keajaiban lulus tanpa diuji, tidak mungkin. Ini dalam konteks ini ya, konteks kita refleksi sehari-hari. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka ya, sebelumnya pun juga diuji, masa kamu nggak diuji gitu. Kemudian untuk membuktikan apakah engkau ini termasuk orang yang benar-benar imannya, yang tidak mengingkari dari perintah Allah, ataukah kamu itu termasuk orang yang dusta ya. Baik, slide berikutnya, karena masih banyak slide-nya. Ini dari surat Al-Anbiya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka sebenarnya setiap yang bernyawa itu akan mati. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ini yang harus perlu digarisbawahi bahwa ternyata ujiannya itu jangan dibayangkan hanya yang nggak enak, yang enak saja. Ternyata yang diuji oleh Allah itu bisa dua macam secara garis besar, yaitu bisyari yang buruk-buruk atau wal khairi atau yang baik-baik, yang menyenangkan-menyenangkan. Itu semuanya ujian. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami, kepada Allah. Jadi ini perlu digarisbawahi karena mungkin kadang kita itu tertipu ya. Jadi merasa diuji kalau karena yang menimpa kita itu hal yang tidak menyenangkan, tapi sedangkan kalau yang menimpa kita, yang kita alami itu hal yang menyenangkan, kita tidak lupa gitu. Kita lupa bahwa itu pun juga ujian. Slide berikutnya. Ini dari surat Al-Baqarah ya, ayat 155 ya, yang sering kita baca juga bahwa beberapa deskripsi ujian yang Allah berikan itu diantaranya adalah sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan ya. Nah ini yang penutupnya yang menggembirakan. Wabasyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ya tidak salah kalau kita mungkin sering dengar di TikTok ya. Mohon bersabar, ini ujian ya. Mohon bersabar, ini ujian ya. Ya memang benar. Tapi kayaknya kok kalau cuma diomongin gitu tuh kita sebagai orang yang diuji dengan kemalangan itu kadang ya itu tidak mudah gitu ya. Sabar apa? Nanti kita akan seperti itu. Lanjut. Nah, setelah tadi beberapa ayat kita coba review ini beberapa makna atau urgensi dari ujian yang Allah berikan. Jadi namanya saja ujian. Jadi dia itu sebuah tes yang nantinya akan mencapai sesuatu. Nah, apa yang akan dicapai di antaranya satu tentu saja meningkatkan derajat seorang hamba ya. Kayak kita ujian kenaikan kelas itu ya, ujian kenaikan kelas, ujian kenaikan dari ujian nasional misalnya dari SMP ke SMA, kemudian SMA ke kuliah, nanti ada ujian akhir. Itu kan bagian dari cara kita melalui tahapan berikutnya ya. Koas juga nanti ada namanya apa ya, UKM PPD apa itu ya. Itu juga harus dilalui untuk bisa jadi seorang dokter dan seterusnya. Kemudian yang kedua menyeleksi kualitas hamba. Jadi ada kualitas hamba itu yang kualitasnya emas gitu ya. Ada yang kualitasnya perak, ada yang kualitasnya perunggu, sampai yang buah-buah cuma logam yang atau buih yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu buih yang tidak ada artinya. Wah, kita berharap bukan yang seperti itu. Nah, itu baru akan ketahuan ya kualitas logamnya mulia atau yang kaleng-kaleng itu ya dengan ujian-ujian ini yang bentuknya bisa beraneka rupa.
Kemudian tentunya dia juga adalah tanda cinta dan akan ada pahala dari Allah SWT ya. Nanti ada hadisnya ya, bahwa barang siapa yang Allah cintai maka Allah akan uji gitu ya. Kita bisa membaca dari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu ya, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya itu ternyata diberikan ujian yang berat karena itu bagian dari tanda cinta Allah kepadanya. Kemudian ada juga bentuk ujian itu agar teringatkan bagi yang lalai ada kembali pada Allah. Jadi ada sebuah ungkapan yang bagus itu ya, saya agak lupa baca di mana. Jadi setiap kita itu pasti akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Setiap kita ini pasti akan kembali kepada Allah pada saat kita mati nanti kan. Tapi alangkah beruntungnya ya, alangkah beruntungnya apabila manusia itu kembali pada Allah di saat dia masih hidup. Nah, itu sebuah kata-kata yang menurut saya kalau direnungkan sangat indah sekali ya. Karena kalau sudah mati ya jelas kembali pada Allah. Tapi apakah pada saat hidup dia sudah kembali kepada Allah? Belum tentu. Nah ini yang kemudian semoga kita teringatkan dari tanda-tanda yang Allah berikan, dari ujian-ujian yang Allah berikan. Dan tentunya yang terakhir adalah menebus dosa-dosa ya. Jadi seperti yang kita pahami kalau orang sakit itu kan diberikan sakit itu kan salah satu keutamanya bahwa di setiap waktu dia sakit itu Allah gugurkan dosa-dosanya. Nah itu ketika dia bersabar ya. Maka ketika diberikan ujian sakit, apapun itu sakitnya ya harus di husnudon ya, berpositif thinking bahwa memang itu adalah bagian dari melebur dosa-dosa kita. Baik, slide. Ini hadisnya ya. Sungguhnya pahala itu tergantung dengan besarnya ujian. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang ridho, maka mendapatkan keridhaan. Tapi siapa yang membenci, maka ia mendapatkan kemurkaannya. Baik, slide. Nah, ini penting ya. Saya berikan judul diferensial diagnosis ujian ya. Jadi kadang kita tuh bisa keliru ya memahami ini ujian atau apa ya. Nah ini di antara keyword-keywordnya seperti ini. Kalau itu datang peristiwanya itu ya musibah atau bencana itu datang ketika kita sedang dalam keadaan dekat dengan Allah, ibadah, ketaatan, maka husnudonlah, maka insya Allah itu bagian dari ujian untuk menguji iman kita, kesabaran kita, cinta Allah kepada kita dan seterusnya. Tapi jangan keliru nanti kalau itu datang musibahnya karena memang selama ini orangnya tidak taat pada Allah, banyak berbuat dosa, nah bisa jadi ini azab ya. Mungkin kita sering baca itu ya di apa ya short video itu ya, azab seorang penggali apa gitu ya, karena membangun jalan karena aspalnya apa gitu kan, hukumannya kadang-kadang judul sinetronnya aneh-aneh ya. Di satu sisi memang kita kadang merasa gimana gitu, tapi di sisi lain kita ambil positifnya, itu mengingatkan kita ya betapa memang ya sangat mudah bagi Allah memberikan hukuman ya. Walaupun ada yang pernah menyampaikan juga ya, bedanya kaumnya Rasulullah dengan kaum terdahulu itu, kalau kaum terdahulu itu kalau berbuat kerusakan itu hukuman dari Allah itu begitu cepat gitu ya. Kaumnya Nabi Lut dengan LGBT-nya itu langsung dengan azab hujan batu dan seterusnya. Kemudian kaumnya Nabi Nuh karena tidak beriman langsung ada banjir. Ada lagi kaum Ad yang dengan angin atau bencana yang lain itu langsung gitu diluluhlantakkan oleh Allah. Tapi bedanya kalau dari kaumnya Rasulullah SAW ini bisa agak ditunda itu hukumannya. Bahkan bisa jadi nanti hukumannya itu nanti kelak diakhirkan di akhirat. Walau alam kita tidak tahu. Nah ini bedanya. Kalau kita membayangkan setiap umat ini berlaku dosa atau maksiat pada Allah langsung diazab, wah udah ngeri gitu ya. Walaupun mohon maaf ya di hari-hari terakhir ini kita melihat tanda-tanda fenomena banyak sekali ya musibah-musibah yang berkaitan dengan apa ya kerumunan orang ya di Kanjuruan di apa Itaewon ya. Itaewon tuh sebenarnya komplek apa ya, saya juga kurang paham ya. Kemudian di mana itu di konser mana gitu ya, ini intinya berkaitan dengan banyak kerumunan orang, ternyata ya memang resiko adanya musibah bencana itu besar sekali, dan itu adalah tanda-tanda yang harusnya membuat kita ingat itu ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang bahaya ya, ketika kita nggak sadar ternyata itu adalah istidraj ya, tidak taat, banyak berbuat dosa, tetapi kok justru diberikan hal yang baik gitu ya, mungkin diberi lapangan rezekinya, diberikan kesehatan. Nah ini bahaya. Justru dia istidraj dari Allah, dibawa berangsur-angsur menuju kepada kebinasaan. Nah ini bahaya. Nah cuma saya ingin menekankan di slide ini ya, saya tulis juga ya, bahwa hal seperti ini tuh akan lebih bijaksana kalau kita pakai sebagai refleksi diri kita. Jangan untuk kita telunjuk-telunjukkan pada orang gitu ya. Wah, kamu dapat ini ya, ini adalah azab dari Allah. Atau dan seterusnya itu tidak perlu terus, atau
wah kok kamu nggak belajar, nilainya bagus terus, lulus terus, wah ini adalah istidraj. Nah itu tidak tepat ya, itu malah harusnya kembalinya kepada kita untuk kita berefleksi diri ya, tidak untuk ditunjukkan kepada orang atau untuk memvonis orang lain. Baik, slide. Nah, ini bentuknya tadi ya, saya tekankan lagi bahwa bisa jadi bentuknya adalah hal yang menyenangkan, bisa jadi juga tidak menyenangkan ya. Bisa jadi dia sebuah musibah ya, sakit, kecelakaan, bisa jadi kenikmatan ya. Seperti Nabi Sulaiman itu kan diuji dengan kekuasaan ya, kekayaan dan seterusnya ya. Itu bisa menjadi ujian apakah dia bersyukur gitu ya. Kemudian ujian Allah dalam bentuk ketaatan ya, diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, diperintahkan zakat tuh ternyata kalau tidak lulus ya tidak akan mengerjakan ketaatan itu ya, karena memang dibutuhkan keimanan dan juga kesungguhan dalam melaksanakannya, atau dalam bentuk larangan ya. Nanti akan berkaitan dengan slide berikutnya. Kita ingat kisahnya Nabi Adam ya, ketika Nabi Adam di surga itu kan diwanti-wanti oleh Allah ya. Kamu bisa menikmati segala nikmat-nikmat di surga ini, tetapi ingat wala taqrabah hadhihi syajarah ya. Janganlah sekali-kali kamu itu mendekati pohon pohon itu atau pohon ini gitu. Yang ternyata kita tahu ya dari kisahnya yang sudah sangat masyhur, ya ternyata larangan itu dilanggar itu. Tidak hanya mendekati pohonnya saja, tidak hanya sekedar mendekati, bahkan buahnya pun diambil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk dari ujian Allah ya, dia lulus atau tidak. Dari larangan-larangan ini pula saya pernah membaca juga bahwa yang namanya dosa itu ada tiga akarnya. Ada 3 akar dosa. Yang pertama adalah sombong ya. Ini bisa kita lihat contohnya ya iblis ya, dengan kesombongannya dia merasa lebih baik. Kemudian yang kedua itu adalah akar dosa yang kedua itu adalah dengki. Kita membenci adanya nikmat pada orang lain, itu bisa kita lihat fenomenanya pada peristiwa Habil dan Qabil ya. Qabil membunuh Habil, pembunuhan pertama umat manusia di muka bumi. Dan ketiga tamak ya. Tamak ini ya apapun ya, baik itu tamak harta, tamak kekuasaan seperti Fir'aun, Qarun, itu kan bentuk dari tamak. Semua dosa-dosa yang ada di muka bumi ini kalau mau diklasifikasikan secara garis besar itu turunannya dari itu, sombong, dengki atau tamak. Nah, kalau kita mampu menghindari itu ya semoga insya Allah kita bagian dari orang yang lulus dari ujian Allah dalam hal larangan-larangan tadi. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa renungan ya. Renungan tentang ujian, hanya sebagian saja ya. Yang pertama, rumput tetangga itu kok selalu lebih hijau ya. Kita jarang ya memaknai atau melihat, wah itu kok rumput tetangga lebih kuning, itu jarang. Kita selalu berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling nelangsa dalam hidup kita ini ya kan. Wah aku ini tadi di koas begini-begini ya. Tadi di jalan begini. Kita itu kan seperti itu ya. Pokoknya semakin hebat nelangsanya kita itu semakin hebat kita ini. Padahal itu kan sebenarnya aneh ya. Sebenarnya aneh. Harusnya itu jadi muhasabah kita gitu. Memang terus kalau kita paling nelangsa terus kenapa ya? Apa itu menunjukkan kemuliaan kita kan tidak juga. Nah, kita harusnya berpikir, nah, kapan sih kita bisa melihat loh ternyata saudara saya, tetangga saya kok lebih lebih menderita daripada saya. Saya harus bersyukur kan kayak begitu harusnya. Ini teman saya satu stase, oh ternyata dia ada problem begini-begini. Pengujinya lebih sulit kayak gitu kan. Cara kita bisa lebih bersyukur dan apa namanya qanaah lah menerima keadaan diri kita. Kemudian yang kedua ini juga bahaya, ketidaksadaran kita dalam ujian. Saya pernah dengar cerita dari teman dosen saya, dia sedang menguji mahasiswa tengah semester atau ujian akhir gitu ya di ruang kelas, mahasiswanya tertidur gitu. Ini bahaya, tidak sadar bahwa dia itu sedang ujian. Nah ini juga kadang-kadang kita seperti itu ya, terutama kalau kita diuji dengan hal yang menyenangkan ya. Saya sering memberikan perumpamaan yang saya kutip dari buku juga. Bedanya orang tenggelam dengan orang yang menyelam itu adalah dalam hal kesadarannya. Jadi orang yang tenggelam sama-sama di air kan, sama dengan orang yang menyelam juga. Tapi kalau orang menyelam dia sadar tuh bisa melihat keindahan laut dan seterusnya. Nah kita tuh seringkali seperti itu, tidak sadar ada dalam naungan atau lautan nikmat Allah ya, sehingga kemudian malah justru melakukan hal yang Allah tidak ridho. Nah ini penting, sadar saat ujian itu penting ya. Baik itu secara ujian di dunia kan saya pasti seperti itu ya dengan penguji. Masuk kita ujian di depan penguji kita tidur atau ngelamun itu kan ya bahaya ya. Atau dalam konteks ujian dari Allah, ya ini wah ini ujian. Maka alarmnya harus berbunyi. Oh ini ujian nih, saya harus bagaimana, saya harus bagaimana. Nanti bagaimananya nanti di slide berikutnya. Kemudian
Tidak ada yang namanya soal ujian yang tertukar di dunia ini ya. Memang ujiannya ke Dek Giat sama Dek Sandi ini ya pasti ya udah sesuai ya. Emang ke situ alamatnya. Tidak akan salah kirim. Oh, ujiannya untuk Dek Giat seperti ini, ujiannya Dek Sandi seperti ini. Dan memang sudah Allah takar ya, Allah ukur. Memang yang sanggup itu ya seperti ini. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah ujian atau peristiwa itu yang kita alami melebihi kesanggupan kita. Ya, memang sudah sesuai. Oh ini salah nih, ini bukan saya ini yang menerima. Oh tidak bisa seperti itu. Atau yang berikutnya ada surat puas dan ijazah yang tertunda ya. Nah, ini juga renungan bagi kita bahwa ya kadang-kadang ujian kita di dunia ini kan memang tidak langsung kita tahu hasilnya ya. Kemarin diuji dengan sakit itu lulus apa enggak itu kan kita hanya bisa mengira-ngira. Pastinya yakinnya gimana kan nanti ya. Bagaimana Allah memberikan pahala dan seterusnya. Nah ini yang harusnya membuat kita tidak boleh sombong gitu ya, merasa oh, sudah lulus, sudah bisa mulai dengan baik dan seterusnya itu sesuatu yang sifatnya rahasia, rahasia di sisi Allah SWT. Nah yang terakhir ini yang agak dilematis ya. Kadang-kadang kita kan mendapatkan motivasi-motivasi sungguhnya apa namanya hasil itu tidak mungkin dikhianati oleh prosesnya ya. Proses itu tidak mengkhianati hasilnya gitu. Padahal sebenarnya ya bisa saja gitu karena memang semuanya itu Allah yang mengatur. Ada yang mati-matian belajar demikian rupa ternyata tidak lulus atau apa gitu ya. Ya bisa saja atau yang dalam hal berbisnis gitu ya. Sudah jungkir balik sedemikian rupa ternyata rugi, bangkrut atau ada yang menipu ya bisa saja karena itu memang Allah yang menentukan seperti itu. Maka sebenarnya kalau kita mau merenungi memang bukan hasilnya yang nanti betul-betul Allah minta pertanggungjawaban, tapi bagaimana kita beramal dalam prosesnya itu yang harus kita upayakan. Baik, slide. Nah, ini juga penting ya sebagai refleksi diri kita juga. Walaupun kita tahu bahwa kita itu akan diuji, tapi juga jangan nantang-nantang ya, jangan nantang. Tuh dok, saya kok belum diuji ya, saya diuji gitu ya. Tapi maksudnya dengan sombong gitu, padahal belum tentu lulus juga. Nah, kita ini akan diuji seringkali ya, ada banyak kata-kata hikmah mengatakan ya memang di titik-titik lemah kita, di titik-titik yang memang kita jaga betul gitu ya. Kalau mungkin dulu kita ingat Ibrahim ya alaihissalam diuji untuk menyembelih anaknya itu kan karena memang karunia yang dia tunggu-tunggu lama, dia cintai betul-betul sehingga terus diuji nih. Bagaimana kalau diminta Allah untuk menyembelih bagaimana dan beliau lulus gitu. Kemudian Rasulullah SAW itu dulunya terkenal sebagai seorang yang terpercaya gitu, amanah. Tapi kemudian setelah datang wahyu sebagai rasul dicap sebagai pembohong gitu kan. Pembohong, kemudian penyihir dan seterusnya itu kan luar biasa ujiannya. Nah, kita ini akan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang bisa bertahan dari ujian apa namanya? Mungkin kekurangan harta ekonomi yang pas-pasan bisa bertahan. Tapi nanti kalau diuji dengan harta yang berlebih, apakah iya dia bisa istiqomah? Kita belum tahu. Terus kemudian yang jomblo mungkin ya diuji dengan ya apalah ya apa ya jomblo ujiannya diuji dengan kaum hawa atau apa ya itu kalau memang itu titik lemah Anda ya jangan bermain-main dengan api gitu ya nanti kobong nanti akan panas Anda ini jadi jangan inilah jangan jangan mendekati bahaya yang Anda sendiri tidak mampu menanggungnya ini saya kira penting ya dan ini juga berlaku juga yang untuk yang akhwat yang putri juga Anda ini ujiannya apa kita nggak tahu ujiannya mungkin belanja secara kalap gitu ya. Tahu kalau kelemahannya lihat barang pengen beli tapi scroll-scroll online terus ya. Nanti lama-lama jebol. Pay later lah itu intinya kan itu hutang ya, harus dibayar. Ya. Itu bahaya ya. Itu kalau kita meremehkan ujian-ujian yang seperti itu, nah nanti kita akan tua itu nanti di belakang tuh menumpuk tuh semua apa ya, ya naudzubillah dosa-dosa itu. Maka kita harus tahu tuh. Dan itu pada akhirnya yang bisa tahu dengan benar-benar itu ya diri kita masing-masing. Kita harus jujur pada diri kita masing-masing. Ini titik lemah saya itu di mana? Gitu ya. Yang itu berbeda-beda. Maka dikatakan mintalah fatwa dari hatimu, gitu kan? Hatinya itu akan jujur walaupun mungkin bisikan-bisikan yang lain itu menipu kita. Gitu. Oke, slide. Nah, setelah tadi kita belajar ya pendahuluannya lah memahami bagaimana ujian, bentuknya apa. Ini kan inti dari materi ini kan ini sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi ujian dari Allah itu ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang mungkin hiperboliknya ya, wah dapat ujian terus akhirnya minum kopi kenangan 5 botol misalnya atau
makan ramyun 5 piring atau apa. Intinya stres lah gitu. Menangis di bawah hujan ya. Hujan itu 1%-nya air, 99% kenangan gitu kan. Itu agar air matanya tertutupi oleh air hujan. Ya itu mungkin akan berbeda-beda ya. Tapi bagaimana Islam ini menuntunkan, bagaimana Allah itu mengharapkan kita menyikapi ujian ini. Nah, ini saya coba rangkum dari beberapa sumber ya. Dan saya beri judul Miracles on Seven ya, biar mungkin nggak kalah apa namanya dari sosmed ya. Ada film yang lagi terkenal itu ya, tapi saya belum nonton versi Indonesianya. Kalau yang versi Korea dulu pernah nonton, emang sangat bagus. Jadi ada 7 kiat bagaimana menghadapi ujian dari Allah. Saya rangkum. Yang pertama, slide LDR ya. Ya dipas-pasin aja singkatannya, pokoknya biar bisa ringkes ya. Lapang dada dan ridho, ini penting ya. Jadi sebelum kita ngomongin kiat-kiat yang lain, cara-cara bagaimana kita menghadapi ujian itu, yang pertama yang paling prinsip adalah apakah kita sudah bisa berlapang dada dan ridho dengan apa yang Allah tetapkan itu. Dan ini penting ya. Tadi sudah kita baca di hadisnya juga, barang siapa yang ridho, Allah ridho. Tapi barang siapa yang menentang atau benci, maka Allah pun murka gitu. Nah kalau coba kita pikir-pikir ya, kalau kita itu tidak ridho atau tidak terima dengan peristiwa yang kita alami, terus mau apa gitu? Itu kan sudah Allah berikan kepada kita ya, tidak bisa di cancel juga, tidak bisa di replay atau apa, ya memang harus kita terima. Itu memang satu-satunya pilihan kita ya, dan itu hanya bisa dipilih oleh orang yang benar-benar imannya benar dan sadar benar gitu. Oh ya, memang ini ketetapan Allah gitu. Makanya salah satu surat ya yang Ustadz Abdul Somad itu sangat favorit ya, kalau beliau itu sedang menghadapi masalah yang berat, itu salah satunya adalah surat Al-Insyirah ya. Surat Alam Nasrah ya. Ayat yang pertama saja langsung mengatakan Alam Nasrah laka sodorok gitu kan. Bukankah telah aku lapangkan dadamu ya untukmu itu. Karena ini adalah modal penting pertama agar kita itu bisa menghadapi ujian berat itu berapapun beratnya dengan hati yang lapang gitu ya. Sering dikatakan yang namanya garam itu ya sejumput atau seberapapun itu akan terasa pahit ataupun tawar, itu adalah bergantung dari seberapa luas ya telaga yang kita miliki. Kalau sejumput garam itu dimasukkan ke satu gelas yang kecil pasti pahit banget. Tapi kalau dia dituangkan ke dalam telaga yang luas, maka itu ya udah tawar-tawar aja gitu. Kita bisa enjoy aja menerima mungkin hal yang berat, mungkin hal yang menyesakkan tuh bisa kita lalui dengan hati yang lapang ya. Atau tadi kita ada doa ya, doanya Nabi Musa alaihissalam ya, ketika harus menghadapi Fir'aun yang luar biasa digdaya ya, kekuasaannya luar biasa, pasukannya, dengan doa apa? Robbis rohli sodri gitu kan. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Dan ini penting sekali ya. Sempit, sesek, sumpek itu ya sudah ruwet, nanti pasti tidak akan ada solusi yang bisa kita dapatkan karena sudah sempit dulu dadanya. Tapi kalau udah dadanya lapang, insya Allah nanti akan lebih bisa menghadapi ujian-ujian itu. Lapang dada dan ridho ya. Makanya dalam doa kita pagi sore itu kan raditu billahi robba ya, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya rasulullah. Kita harus ridho Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, Rasul sebagai teladan kita, dan seterusnya. Ya, mungkin kalau boleh sedikit cerita ya untuk yang poin pertama ini, saya ada pengalaman ya. Pengalamannya belum lama sebenarnya. Mungkin ada beberapa koas yang ikut waktu itu. Saya ada pengalaman operasi di ruang intensif ya, ruang intensif PICU ya. Saya perlu cerita karena ini agak relate dengan poin ini ya. Di situ kita ada pasien butuh dilakukan operasi tracheostomi yang sebenarnya kalau secara teori kita di HT-HT harusnya secara teori dalam tanda petik itu dalam tanda petik ya harusnya gampang gitu ya. Kita melakukan operasi tracheostomi dalam kondisi pasien sudah terpasang endotracheal tube ya ET dibandingkan dengan kita melakukan operasi pasien yang tanpa ET itu harusnya lebih sulit yang tanpa ET karena pasiennya gelisah, pasiennya tidak tenang dan seterusnya. Kalau terpasang ET itu kan pasiennya tenang mungkin dalam obat juga, kemudian sudah terpasang RW-nya. Tapi dalam kasus yang waktu itu terjadi adalah bahwa ternyata operasinya nggak segampang itu gitu. Operasinya sulit sekali, yang harusnya kita standarnya itu maksimal 15 menit ya, 15 menit tracheostomi itu lebih daripada 15 menit, bahkan hampir setengah jam ya. Hingga akhirnya saya harus turun jadi operator dan ternyata itu tidak mudah gitu ya. Dan mohon maaf pada kondisi waktu itu secara lahiriah yang kita lihat ya, itu sudah kritis, sudah mau meninggal itu pasiennya. Bahkan monitor nafasnya itu
Sudah berarti kita hitung mundur tahun baru itu. 10, 9, 8, 7 itu kita kan gimana ya? Kita sebagai manusia itu kan sudah berat tadi. Tapi terus kemudian saya teringat momen itu ternyata setelah saya ingat-ingat lagi ya, khilaf saya waktu itu adalah ada perasaan dalam diri saya itu tidak terima gitu. Ada perasaan dalam diri saya tidak terima kalau pasien ini itu gagal kita operasi. Ada momen saat itu saya merasa seperti itu dan ternyata malah justru Allah itu tidak bukakan jalan gitu. Allah tidak bukakan jalan. Tapi kemudian moga-moga itu karena petunjuk dari Allah ya. Ada satu momen di saat sudah mentok seperti itu saya berpikir loh, kenapa kok saya berpikir pasien ini harus bisa berhasil saya operasi itu dari mana alasannya? Itu kan kalau kita sebagai manusia itu berpikir ya memang kita tidak punya alasan itu gitu. Kita sudah lakukan operasinya sesuai SOP tapi kemudian Allah punya jawaban lain ya sudah itu biar Allah yang menentukan apakah itu selamat, apakah itu memang harus dead on the table misalnya, DOT itu ya misalnya ya memang itu Allah akan berikan seperti itu. Nah, justru pada saat momen di mana saya sudah teringat ya memang ini kalau memang Allah tidak menghendaki selamat memang tidak selamat. Itu malah justru kemudian Allah bukakan itu. Buh piye itu, buh pokoknya itu akhirnya itu terbuka jalannya, bisa terpasang kanul tracheostominya, kemudian monitornya bisa terbaca lagi ya. Singkat kisah intinya pasien itu alhamdulillahnya waktu itu bisa stabil gitu, dalam selesai operasi itu. Nah intinya pesan yang ingin sampaikan adalah entah itu nanti situasi peristiwanya apapun itu ya, mau itu operasi, mau itu ujian, maupun apapun itu ya, perasaan bahwa ya kita apa ya bahasanya itu kayak mendikte Allah gitu ya. Oh, pokoknya harus gini ya Allah, itu tidak boleh ya. Entah itu dalam hal rizki, dalam hal jodoh, dalam hal pekerjaan, dalam hal itu tidak boleh seperti itu karena memang Allah itu bisa ngasih jawaban apapun terserah Allah itu. Maka harus dimulai dari ini dulu. Kita nerima nggak sih dengan apapun yang Allah berikan? Kamu ridho apa enggak dengan yang Allah kasih? Kamu lapang dada apa enggak? Nah, gitu. Kau harus bisa berlapang dada ya. Kau harus bisa mengambil hikmahnya ya. Ada syairnya seperti itu. Baik, poin yang kedua. Nah, jadi dari lapang dada dan ridho itu nanti harapannya kita itu diberikan ketenangan. Nah, kalau kita sudah tenang, kalau kita ibaratkan seperti kita itu membidik anak panah, maka insya Allah targetnya itu bisa lebih lebih jitu gitu. Walaupun ada orang yang ahli ya, walaupun bergerak sedemikian rupa bisa memanah dengan jitu, tapi pada umumnya orang bisa membidik dengan tepat itu kalau dia tenang. Maka betul-betul ketenangan kita menghadapi ujian itu sangat penting sekali ya. Ya tenang aja, memang Allah sudah mengatur ya. Nanti Allah akan berikan jalan-jalannya. Slide baru satu ya, masih ada 6 soalnya. Yang kedua ada istighfar, zikir doa dan istirja ya. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi saya kira tidak boleh keliru lagi memahami bahwa istirja itu hanya kalau ada orang meninggal saja ya itu jangan keliru ya. Itu si A habis sakit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dikira sudah meninggal bukan. Ya memang kalau ada musibah seperti itu kita doanya. Kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan pentingnya istighfar ini ya dan juga zikir doa ini sudah kita bisa lihat dari kisahnya terdahulu Nabi Adam misalnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal muslimin. Jadi kesadaran kita bahwa memang kita itu khilaf atau dosa gitu ya. Itu memang harus kita awali dulu gitu. Ada dosa yang bisa mendatangkan musibah, ada dosa yang bisa mendatangkan ujian itu harus kita awali dulu. Atau seperti kisahnya Nabi Yunus ya di slide yang kedua, slide. Nabi Yunus itu dapat musibah ya, ditelan oleh ikan besar ya, kita sebut saja ikan paus. Kemudian dia itu ada di dalam lautan yang dalam, kemudian ada di dalam gelapnya malam. Jadi dikatakan Nabi Yunus itu mengalami 3 kegelapan dan itu pasti suasana batinnya sangat luar biasa beratnya ya. Nah, dalam situasi seperti itulah kemudian Nabi Yunus berdoa itu kan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Tiada ilah selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguhnya aku ini termasuk orang yang zolim. Nah, pada saat kita mengalami ujian yang berat seperti inilah, kita itu harus tersadar ya, memang harus kembali kepada keinsafan diri kita. Kita ini hamba, punya banyak khilaf, dosa, salah, yang bisa menolong kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesadaran itulah, dari doa dan istighfar kita itulah, insya Allah Allah berikan jalan. Dan sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam ya, dia kemudian dikeluarkan dari perut ikan, kemudian kaumnya sudah beriman ya. Sebelumnya kan Nabi Yunus itu dalam tanda petik mutung ya, mutung karena kaumnya tidak beriman, sehingga akhirnya beliau ditelan di perut ikan. Jadi
kunci yang kedua ketika menyikapi ujian adalah kita harus membangun keinsapan diri kita bahwa kita itu lemah, kita itu punya banyak khilaf dan dosa. Bahkan Rasulullah SAW pun juga seperti itu ya. Ketika beliau mendapatkan ujian yang hebat di Taif ya, ketika beliau di Taif itu kan beliau ditolak-tolak oleh kaum Taif, bahkan dilempar-lempar batu. Beliau akhirnya menyelamatkan dirinya di sebuah kebun ya. Kemudian di kebun itu beliau itu berdoa, ya Allah, aku mengadukan kelemahan diriku. Nah, ini adalah adab kita pada Allah, adab kita pada pencipta kita bahwa memang apapun yang kita alami itu berangkat dari kelemahan diri kita. Baik, slide. Yang ketiga adalah sabar dan sholat ya. Slide. Ini udah ayatnya udah kita pahami bersama ya. Wasta'inu bisobri wassalah. Ada satu sapaan ya yang kita bisa baca di surat Ar-Ra'd 2 ayat 24. Kelak itu di surga, di pintu-pintu surga itu para malaikat menyambut kita ya dengan sapaan yang sangat membahagiakan, menenteramkan. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu, selamat atasmu atas kesabaranmu. Jadi memang di dunia ini kita dituntut untuk sabar dengan apa yang Allah ujikan kepada kita, apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita bisa melalui itu, kelak malaikat bisa memberikan selamat kepada kita ya. Salamun alaikum bima sabartum. Pertanyaan berikutnya, apakah sabar itu ada batasnya gitu kan? Jawabannya adalah ya tidak ada gitu. Kalau kita sudah mencapai batasnya sabar, berarti kita belum sabar gitu. Ya kalaupun harus dikatakan ada batasnya ya ketika kita sudah mencapai surganya Allah itu gitu. Sampai ketemu malaikat yang mengucapkan selamat tadi ya, selamat atasmu atas kesabaranmu. Kita bisa belajar dari puasa ya, kita bisa belajar dari puasa. Apa sih yang membuat seorang yang sedang berpuasa itu bisa bertahan ya, sabar dengan puasanya itu apa sih sebenarnya? Ternyata kuncinya adalah karena dia tahu puasanya itu ada ujungnya. Yaitu kapan ya? Pada saat berbuka nanti. Nah, perasaan seperti itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa kesabaran kita di dunia itu pun juga nanti itu ada ujungnya gitu. Kelelahan kita beribadah, kepayahan kita menghadapi ujian itu nanti itu ada ujungnya ketika kita sudah dipanggil oleh Allah ya, dan semoga itu dalam keadaan yang terbaik. Itu harus kita tanamkan seperti itu. Dan nantinya dari ujung batasnya itu kita akan mendapatkan hadiahnya. Nah, perasaan seperti inilah yang harus kita tanamkan gitu. Dan nanti kita tahu ya pada akhirnya puasa kita itu atau ibadah-ibadah kita itu ujungnya adalah takwa, gelar takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Jadi pada saat pertama kita mengalami, itulah respon kita yang pertama, itulah wujud dari kesabaran kita. Kalau yang pertama kali sudah memberikan respon yang negatif, misalnya berkeluh kesah atau bahkan berkata-kata kasar dari ujian yang dia alami, maka ya itu berarti dia belum bersabar. Terkait dengan sholat, maka dalam ujian kita, ketika kita menegakkan sholat, maka ini akan termanifestasi, ada impact-nya sholat kita itu dalam keseharian kita ya. Ketika kita berdiri sholat mengucapkan Allah Maha Besar, itu apakah betul kita meyakini Allah Maha Besar dan semua masalah yang kita hadapi itu ya tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Allah. Itu yang harus kita buktikan dalam keseharian kita. Kalau kita ingat dulu Rasulullah SAW itu kan mendapatkan perintah sholat itu adalah di tahun kesedihan ya, Amul Husni ya. Di saat beliau itu kehilangan pamannya ya, walaupun pamannya belum muslim tapi kan itu dukungan beliau ketika berdakwah. Kemudian istrinya di saat kondisi yang berat seperti itulah ya, mungkin bisa dikatakan berat lah, terpuruk seperti itu, datanglah kemudian peristiwa Isra Mi'raj ya, diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Al-Aqsa, kemudian ke atas Sidratul Muntaha. Itu adalah mungkin kalau kita bisa bayangkan seperti sebuah penghiburan ya mungkin bahasa kita mungkin healing ya, mungkin healingnya waktu itu diberikan kepada Rasulullah itu dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, dan kemudian itu berujung diberikannya perintah sholat ya, sehingga ketika kita umatnya Rasulullah SAW ini juga mengalami peristiwa-peristiwa yang berat, maka sebenarnya salah satu langkah yang paling konkret ya kita sholat itu. Setelah sabar tadi ya, sabar itu kita sholat, maka kita berdialog dengan Allah, kita sampaikan beratnya masalah yang kita alami kepada Allah yang menciptakan kita dan memberikan ujian itu. Semoga dengan hal itu kita bisa melaluinya dengan lulus ya, dengan baik insya Allah. Baik, berikutnya. Nah, ini adalah yang keempat ya. Adalah dengan takwa ya. Jadi takwa ini harus kita ingat
adalah jalan atau cara yang kita tempuh, tapi juga adalah garis finish yang kita mau cari gitu ya. Ditanyakan pada sahabat waktu itu, bagaimana kamu itu memaknai takwa? Ternyata jawabannya adalah takwa itu adalah seperti kita itu melalui sebuah jalan, kemudian di jalan itu ada banyak duri-duri atau lubang-lubang bahaya, kemudian kita berhati-hati dalam melalui jalan itu. Nah, itulah makna dari takwa. Ini juga yang kemudian kita bisa ambil ibrohnya, hikmahnya dari peristiwa misalnya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Coba kita bayangkan Nabi Yusuf itu dikaruniai kenikmatan fisik ya, ketamanan yang luar biasa, dan itu ternyata mendatangkan ujian. Saya tidak yakin ya Dek Giat atau Dek Sandi kalau dapat ujian seperti Nabi Yusuf ini bisa lulus apa enggak itu ya. Coba Anda bayangkan itu dia ada di ruangan tertutup ya, bersama dengan seorang wanita pembesar, wanita bangsawan yang mungkin juga cantik juga, dan itu dikatakan dalam beberapa riwayat itu disebutkan tertutupnya itu berlapis-lapis. Jadi pintu-pintu dan jendela itu, pintu-pintu itu ada yang menyebutkan itu lapis 8. Intinya tersembunyi sekali gitulah. Dalam situasi seperti itu mendapatkan ujian wanita ya itu sangat berat kecuali kalau dia itu memiliki rasa takut pada Allah atau yang kita bahasakan dengan takwa ini. Itulah cara kita melalui ujian atau cara kita melalui hidup kita ini, sekaligus itu adalah ujung dari apa yang ingin kita raih ya. Seperti tadi puasa itu ya. Kita melalui puasa yang berat karena memang la'alakum tatakun, agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi dia adalah jalan, tapi juga dia adalah sebuah outcome atau goal yang ingin kita raih. Lanjut. Nah, setelah beberapa kiat-kiat tadi juga jangan lupakan kita itu harus ngaji ya. Ngaji di sini dalam arti slide ngaji memang sebenar-benarnya ngaji, kita ngaji membaca Al-Qur'an, tapi juga ngaji dalam arti kita menambah ilmu kita ya. Karena ya itulah bekal kita gitu. Ketika Al-Qur'an ini adalah cahaya, maka segelap apapun masalah yang kita alami, lorong gelap yang kita alami itu nanti ujungnya kita bisa menggunakan Al-Qur'an cahaya ini sebagai lentera cahaya petunjuk kita berjalan gitu. Dan dari Al-Qur'an pula lah kita bisa membaca atau mengkaji kisi-kisi ujian dari Allah itu kayak apa sih, bentuknya ujiannya kayak apa, kita harus bagaimana, itu kan kita bisa baca dari Al-Qur'an. Dan terkait dengan ilmu itu juga memahami masalah atau soal ujian itu adalah separuh dari solusi gitu ya. Kadang kita itu kan dapat pertanyaan entah residen atau koas itu ya. Itu nggak bisa jawab. Itu karena tidak memahami pertanyaan itu apa, ini maksudnya penguji itu apa ya pertanyaan ini ya. Tapi kalau sudah memahami pertanyaannya apa, maka ya itu sudah separuh jalan nih, baru nanti maksudnya pertanyaan ini, itu jawabannya apa ya, baru kita cari tahu. Kalau memang tidak tahu ya bertanyalah pada yang lebih tahu, bertanya pada ulama. Dan ini bekal kita Al-Quran dan ilmu ini sebagai bekal kita dalam menghadapi ujian. Jadi biar kita bisa menghadapi ujian yang semakin berat ya berarti ilmunya dan juga ngaji kita itu harus kita tambah gitu. Tidak mungkin kita bisa menghadapi soal-soal yang levelnya lebih tinggi tapi ilmu kita masih sedikit terus ya, kita tambah terus. Ujian ketika jomblo nanti beda, nanti ketika ujian pada saat sudah menikah, maka ilmu tentang menikahnya, ilmu tentang parentingnya harus kita tambah dan seterusnya. Atau ketika kita bisnis dapat ujian berbisnis yang berat, maka kita harus punya ilmunya, ini bisnis tuh secara Islamnya bagaimana, secara syariahnya bagaimana, itu kita belajar terus. Termasuk dalam hal medis gitu ya. Kita dapat pasien dari yang ringan sampai berat, tapi ilmu kita nggak kita tambah, itu berbahaya. Maka nanti ada dokter umum, ada spesialis, ada subspesialis dan seterusnya. Itu karena memang tingkat ujiannya, level soalnya akan terus meningkat, bisa berbeda-beda. Slide. Nah ini juga penting ya. Cara kita menghadapi ujian adalah dengan cara memang harus bersungguh-sungguh ya, harus menjadi seorang mujahid atau berjihad atau bersungguh-sungguh dalam menghadapi ujian itu. Ini kita bisa ambil pelajarannya dari kisahnya Siti Hajar ya. Berlari-lari dari Safa dan Marwah untuk mencari air ya, mencari minum untuk bayinya yang kehausan. Dan ternyata beliau lari 7-8 kali itu ya, bolak-balik. Ternyata jawabannya bukan dari Safa Marwah ya. Jawabannya justru ada di kaki dari Ismail alaihissalam. Dan itu kemudian mengingatkan kita bahwa kadang-kadang memang usaha-usaha ikhtiar kita itu sudah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu ya bisa jadi jawaban Allah bukan dari situ gitu ya. Tapi yang Allah ingin lihat adalah kesungguhan kita
jihad kita atau kepayahan kita dalam menghadapi ujian itu ya. Termasuk dalam hal belajar ya, ini saya kutipkan kata-kata Imam Syafi'i, barang siapa belum merasakan pahitnya ya atau susahnya belajar walau sebentar, ya akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya ya. Jadi koas ya memang harus belajar ya. Di stase manapun itu belajar, nanti tinggal pengujinya enak apa enggak enak. Maka ada kata-kata manjada wajada ya. Kita mungkin dapat kata-kata ini yang paling populer dari novel Negeri Lima Menara ya, atau film Negeri Lima Menara. Yang itu ternyata bisa memotivasi banyak orang ya untuk bisa bersungguh-sungguh mencapai mimpinya, meraih mimpi-mimpinya. Baik, mungkin terakhir ya, yang ketujuh, tentunya saja tawakal ya. Kita kalau sudah dapat ujian dari Allah, sudah ridho, sudah berusaha sungguh-sungguh, sudah belajar ilmunya, ya, sudah berdoa dan seterusnya, pada akhirnya tawakal ya. Hasilnya seperti apa itu yang terbaik dari si Allah ya. Boleh jadi apa yang menurutmu baik itu buruk di sisi Allah, atau yang sebaliknya apa yang kita anggap buruk itu bisa jadi baik di sisi Allah ya. Kita tidak tahu ya, tidak tahu rahasianya. Baik, slide. Nah, ini saya rangkumkan ya, 7 miracles on 7, mulai dari lapang dada, ridho, kemudian istighfar, zikir, doa, istirja, kemudian sabar sholat, takwa, ngaji, sungguh-sungguh, dan juga tawakal. Dan ketujuh kiat-kiat ini ya, kalau mau dirangkum, dibingkai, itu baru akan betul-betul bisa apa ya, mungkin bisa lebih optimal ya, bisa lebih bagus hasilnya ketika kita menghadapinya itu dalam sebuah komunitas gitu ya. Saya menjumpai banyak orang yang apa ya, putus asa, kemudian mohon maaf sampai kemudian depresi dan bunuh diri, itu kan karena pada akhirnya dia itu menghadapi ujian yang berat, tapi dia justru menjauhkan dirinya dari komunitas gitu. Tidak mau cerita, tidak mau sharing, akhirnya berpikir, wah hidupku berat, hidupku tidak ada baik-baiknya, akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu naudzubillah min dzalik. Ya, apapun itu ya masalah kita ya. Ada yang skripsi ya, saya banyak dengar kisah-kisah teman-teman yang skripsi nggak selesai-selesai malah menyendiri, itu mah bahaya itu. Justru harus lebih dekat dengan teman-temannya, sharing gimana sih ini kok aku ada masalah seperti ini, atau mungkin ujian koas yang berat ya, disuruh ngulang 3 kali stasenya atau apa. Itu intinya justru jangan jangan mengasingkan diri kita dari komunitas itu. Justru bertemu, nanti kita akan temukan keberkahannya, dapat sharingnya, dapat solusinya, sehingga ya insya Allah, walaupun mungkin tidak secara langsung teman kita itu bisa menolong kita, paling tidak kita hatinya itu dilapangkan. Oh, ternyata hidup tidak sesempit itu juga itu. Ada banyak cara pandang yang harus kita lihat gitu. Itu barangkali ya, walau alam bisawab, semoga tidak melebihi waktu yang ditetapkan panitia. Saya kira itu materinya ya. Nanti ada epilog, tapi mungkin di akhir setelah barangkali ada tanya jawab. Jazakallah khair. Kami kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga hal-hal yang tadi sudah disampaikan bisa menambah takwa kita dan kemudian bisa merubah persepsi kita selama ini tentang ujian-ujian yang menghampiri kita selama koas ini. Kemudian mungkin untuk sesi berikutnya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi para teman-teman DM maupun para tamu undangan yang lain yang kiranya ada pertanyaan, bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa lewat chat juga. Sebelum ke pertanyaan, mungkin ini kalau boleh panitia ditampilkan hasilnya pretest tadi gimana ya? Saya Oh lupa. iya. Oh, iya. Lupa nggak nanyain hasilnya gimana tuh? Ya, baik. Oke, yang pertama ya. Pertanyaan pertama, jika kamu bisa memilih, kamu memilih diuji Allah dengan apa ya? Ternyata paling banyak biru ya. Kebaikan ya. Apa iya ya? Padahal kalau diuji dengan kebaikan bisa jadi malah nggak lulus loh ya. 61% mengatakan lebih memilih diuji dengan kebaikan, 38% dengan keburukan ya. Ini tidak ada salah benar ya, ini lebih kepada refleksi diri kita masing-masing ya. Kan kita saling mengukur diri kita masing-masing. Wah, saya kalau diuji dengan hal yang baik itu lulus apa enggak dibandingkan yang buruk. Gitu kan. Kemudian yang kedua, ujian hidup apa yang terberat yang pernah kamu alami ya. Yang paling banyak kuning ya. Kuning itu studi ya. Wah, itu berarti koas ya. Koasnya sangat berat sekali sehingga merasa berat, depresi. Kemudian disusul dengan
keluarga ya, mungkin ada masalah keluarga, sosial ya, ukhuwah. Kemudian yang oranye atau hijau nih ya, ada yang pernah diuji dengan sakit ya, kecelakaan ya. Oh 16,7 imbang ya. Imbang dengan ujian cinta. Wah, ini ujian cinta ceritanya tiada akhir tipat kayak. Iya ya, tak pikir tadi ujian cinta itu terbesar ya, ternyata bukan. Atau malu-malu menjawabnya ya. Tapi 16,7% itu cukup banyak ya, 3 orang. Kemudian disusul dengan beberapa tadi ada kehilangan, kemudian yang menarik ini ada jawaban yang pink ini ya. Alhamdulillah sejauh ini selalu menganggap semua bisa dilewati. Jadi menurut saya tidak ada yang berat. Wah luar biasa ini. Identitasnya dirahasiakan ya, kita simpan, tidak akan kita buka. Tapi ini memotivasi yang positif ya untuk teman-teman yang lain. Dan terakhir, jika kamu mendapat ujian, harapan utama apa yang kamu inginkan? Yang ternyata yang kuning ya. Semakin ingat atau dekat dengan Allah ya. Mungkin merasa jauh, lupa ya, lalai, agar diingatkan ya. Bagus ya. Disusul dengan diampuni dosa-dosanya dan dinaikkan derajat hidup. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Luar biasa partisipasinya, matur nuwun. Monggo MC langsung. Baik, terima kasih. Mungkin dari para hadirin mungkin ada yang mau bertanya terkait materi kita dari Ustadz Dodi tadi? Ya, ada yang resen tuh. Oh iya, baik, sudah ada 2 orang ya. Silakan ke Mbak Farah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, atas kesempatannya. Izin bertanya dokter, kalau, kita sebagai hamba Allah itu, sebenarnya boleh nggak sih kayak merasa takut untuk mendapatkan ujian atau menghadapi ujian? Karena kan kadang-kadang kayak ngerasa takut atau cemas gitu kan, walaupun kita tahu itu sebenarnya kayak, ini ujian dari Allah nih, pasti akan datang untuk, menaikkan level kita gitu. Tapi kan ya itu, takut sama cemas itu kadang, mengganggu gitu. Nah, kira-kira, untuk mengurangi rasa takut atau cemasnya itu, bisa dengan cara apa gitu? Mohon, pencerahannya. Nggih, matur nuwun sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo ditampung dulu atau satu-satu ini di MC? Baik dokter, langsung dijawab saja dokter, enggak apa-apa. Oh ya, baik. Oke, yang pertama saya kira manusiawi ya, ketika kita mengalami ketakutan. Tapi prinsipnya gini, ada kaidah mengatakan begini, kita itu akan takut pada sesuatu yang tidak kita kenal atau tidak kita ketahui ya. Hal yang asing, hal yang tidak kita ketahui itu kita cenderung takut. Tapi kalau kita sudah memahami ilmunya, memahami konsepnya itu insya Allah kita tidak takut. Walaupun ya memang ya kita jumpai di bahkan generasi sahabat ya, misalnya Abu Bakar ya, pernah dalam satu peristiwa diingatkan oleh Rasulullah itu kan pada saat peristiwa hijrah itu kan menegangkan sekali ya, dikejar-kejar oleh pasukan musuh. Itu Rasulullah pun mengingatkan ya, wala takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut ya, janganlah kamu itu bersedih bahwa sesungguhnya Allah itu bersama kita. Nah, kata-kata Allah bersama kita inilah yang seharusnya bisa meredam meredam rasa takut kita dalam menghadapi masalah. Jadi kita harus mengalihkan rasa takut kita pada masa itu pada ya kita takutnya itu pada Allah gitu. Allah itu akan ridho enggak dengan langkah kita, langkah dengan sikap kita itu kita alihkan seperti itu. Tapi kalau kita hilangkan saya kira tidak mungkin. Bahkan hubungan kita dengan Allah itu kan harus memenuhi 3 sendi ya. Ada cinta, ada takut, ada harap. Itu tidak boleh dihilangkan salah satu. Itu kepada Allah. Nah, pada peristiwa atau pada makhluk lah ini yang harus kita kita olah ya. Kalau kita takutnya pada peristiwa, kita kaji dulu. Kenapa kok kita takut? Apakah kita mentakutkan apa ya? Misalnya kalau kecelakaan berarti kematiannya lah. Kalau kita takut mati itu kenapa sih kita takut mati? Berarti kita merasa bekalnya belum cukup kan seperti itu pada akhirnya. Atau kalau tadi takutnya mungkin nggak usah jauh-jauh ya biar nggak mengawang-awang. Takut menghadapi penguji gitu misalnya. Penguji Anda koas takut dengan penguji berarti kan pertanyaan kita berarti apakah kita belum siap dengan tes yang akan diberikan kan seperti itu pada akhirnya. Tapi kalau kita sudah menyiapkan diri kita, ya insya Allah ketakutan itu akan bisa kita redam dan bisa kita alihkan. Jadi ya Allah bersama kita, kita lebih lapang dada, kita lebih tenang, lebih siap. Kalaupun lulus ya alhamdulillah, kalau tidak lulus ya itu Allah juga yang ngasih gitu kan. Ya, tidak usah takut gitu, seperti itu. Ini teorinya ya. Kalau diberikan kepada saya apakah saya juga bisa seperti itu ya walau alami swab. Tapi ini saya kira prinsipnya seperti itu ya. Saya juga dulu
mau daftar residen juga takut, wah kalau nggak lulus gimana nih ya? Nah, itu kan seperti itu juga. Pada saat ujian nasional juga ada ketakutan. Kalau nggak lulus bagaimana ya? Nanti akreditasi prodi jadi jelek, karena seperti itu tetap ada ya. Tapi pada akhirnya rumus-rumus yang tadi saya coba sharing ya, tentang lapang dada kita, ridho kita, doa kita. Kalau itu sudah dipenuhi kok tetap takut, nah ini tanda tanya nih saya ya. Ini takutnya kenapa gitu. Walau alam bisawab, barangkali seperti itu ya jawabannya. Semoga tidak puas. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Tadi mungkin yang sempat raise hand ada Mbak Abidah mungkin, apakah jadi untuk bertanya? Iya jadi. Oke, Assalamualaikum dokter. Ini sebelumnya saya mau tanya dok. Salam. Ya, ini saya terinspirasi dari lihat di salah satu platform sosial media. Jadi ada salah satu orang yang sharing terkait rahasia. Dia bilangnya sih tips sih dok, rahasia dari kesuksesan bisnisnya atau kemapanan dari segi ekonominya. Terus dia bilangnya eh dia kalau doa itu spesifik gitu, "Ya Allah jangan uji saya dengan kekurangan, ekonomi, kekurangan harta," gitu. "Uji saya dengan yang lain tapi jangan yang ini," gitu. Jadi dia doanya spesifik banget gitu, Dok. Terus habis itu dari, tanggapan-tanggapan, netizen yang lain itu pun, jadi banyak kayak sharing, iya kalau doa tuh spesifik gitu, mau diuji dengan apa, bisanya apa. Jadi, ini kan tadi kata dokter sebenarnya nggak boleh nantang, tapi hati-hati sama kelemahannya kita. Nah, bagi dia itu kan kelemahannya dia tidak bisa diuji dengan harta ya, Dok. Nah, jadi kalau menurut dokter sendiri terkait, eee, apa, eee, tang tips dari orang tadi itu gimana? Mungkin itu aja, Dok. Matur suwun. Ya baik. Saya diuji dengan pertanyaan yang sulit. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau tadi membaca materi dan paparannya sih sebenarnya bisa dikatakan ya akan terjawab juga. Jadi pertama itu yang saya sebutkan pertama tadi adalah tentang lapang dada dan ridho tadi itu penting ya. Sebelum kita poin kedua ada doa itu kan. Ada doa, ada pengharapan, ada usaha. Itu bermula dari yang pertama ridho. Oke lah kalau misalnya jawaban saya boleh-boleh aja silakan Anda berdoa untuk dihindarkan dari yang negatif atau apapun. Tapi apakah jawaban Allah itu seperti yang didoakan itu kan belum tentu. Ya, artinya apakah itu dijawab segera, dijawab tunda, atau bahkan disimpan di akhirat kita tidak tahu. Nah, dia baru akan lulus ketika dia bisa ridho dengan itu. Akan kembali lagi seperti itu jawaban saya, seperti itu. Jadi walaupun di beberapa ustadz, beberapa ulama itu juga mengingatkan, kita itu doa itu juga harus hati-hati. Secara umum ya, mayoritas kalau kita baca di dalam Al-Quran itu ada sih yang spesifik, tapi secara umum itu global itu. Global doanya. Seperti Nabi Musa misalnya, dia Nabi Musa sedang jalan-jalan musafir duduk di bawah pohon, doanya apa? Tidak spesifik, tidak nyebut minta apa, pekerjaan, minta jodoh atau apa. Ya Allah, aku mengharapkan kebaikan dari sisi Engkau ya. Kalimatnya cuma seperti itu kan. Mengharapkan kebaikan dari sisi Engkau. Nah, kebaikan dari sisi Engkau itu bentuknya bisa macam-macam kita nggak ngerti. Akhirnya datang malu-malu dua wanita itu kan akhirnya jadi ada yang jadi jodohnya, kemudian diberi pekerjaan dan seterusnya. Artinya kalau ini jawabannya, versi yang apa ya, mungkin saya lebih cenderung tidak spesifik. Tapi apakah terlarang? Saya tidak bisa mengatakan juga terlarang juga, karena yang namanya doa ya, kita sebagai hamba itu kan dalam tanda petik bebas-bebas saja berdoa kepada Allah ya. Allah kita pinta itu kan senang ya, kita doa kepada Allah kan senang ya. Tapi harus kembali pada prinsip yang pertama, kalimat saya itu begini, jangan mendikte Allah gitu. Ya doalah yang baik, doalah yang memang kamu hajatkan, tapi pada akhirnya Allah ngasih apa, jangan didikte gitu. Allah bisa ngasih apapun yang sekehendak Allah. Wallahu a'lam bishawab ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dokter. Mungkin dari teman-teman maupun hadirin yang lain mungkin ada yang izin mau bertanya? Baik, mungkin saya izin bertanya dokter. Tadi kan di awal sempat dipaparkan 3 perbedaan antara ujian, kemudian azab, dan juga istidraj. Mungkin pertanyaan saya adalah, tidak bisa dipungkiri kita kan semua memiliki dosa nggih dokter, maksudnya setiap orang itu karena ada dosa karena, ya kemaksuman itu tiada seiring, ketika Rasul juga meninggal. Nah, kemudian,
mungkin lebih ke arah bagaimana kita membedakan apakah ini ujian dan kemudian ini azab seperti itu. Kemudian misalnya kita ragu-ragu, kemudian apakah kita menanggapi ujian ataupun azab itu dengan tanggapan yang sama seperti yang dokter sampaikan tadi, atau mungkin bagaimana nggih? Matur nuwun, dokter. Baik, matur nuwun atas pertanyaannya. Tentang ujian, azab, atau bahkan istidroj ya. Bagaimana sikap kita? Jadi kadang-kadang kita itu harus memahaminya, cara pandang kita itu di mana nih? Ini cara pandang makros atau mikros? Maksudnya ini cara pandang dari sisi Allah atau dari sisi kita sebagai manusia itu berbeda. Kalau sisi Allah, ya Allah tuh maha mengetahui kan. Allah mengetahui keadaan hambanya begini, begini, begini. Harusnya saya kasih ujian atau azab atau istidroj itu kan Allah maha tahu. Dan sedangkan kita hamba manusia itu kan tidak tahu. Karena kita hamba manusia tidak tahu, maka sekali lagi yang kita kedepankan adalah refleksi dirinya itu tadi. Merasa dirinya itu banyak kesalahan dan seterusnya. Tapi hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Maka Rasulullah itu mengingatkan dalam satu hadis itu, ketika menjelaskan tentang hadis Arba'in itu ya, dikatakan dalam hadis, seorang manusia beramal dengan amalan ahli surga sedemikian rupa sampai menjelang akhir hidupnya, tapi di ujung akhir hidupnya itu dia beramal ahli neraka. Akhirnya dia diberikan neraka. Atau sebaliknya, sepanjang hidupnya tuh beramalan yang maksiat terus itu, tapi di ujung akhir hidupnya dia bertobat. Misalnya ada seorang pelacur memberikan minum pada anjing itu misalnya ya. Ternyata dia bisa mendapatkan surga. Ini kan para sahabat itu juga bingung nih, ini bagaimana ini pemahaman hadis ini gitu ya. Sehingga dia bingung. Maka jawaban Rasul itu sederhana, fa'malu. Beramal sajalah Anda ini, berfokuslah itu pada amal. Sebaik-baiknya Anda beramal, ahsanu amala tadi, maka jawabannya bagaimana, raportnya bagaimana, itu tuh memang bukan pengetahuan kita gitu. Itu adalah sisi Allah gitu. Jadi kan tadi Sandi kan bingung ya. Jangan bingung, memang itu tidak bisa Anda ketahui. Jadi fokus Anda adalah beramal aja lah. Saya sudah beramal, sholat dan seterusnya. Nanti rapot bagaimana, maka keyakinan kita Allah Maha Adil gitu. Allah Maha Adil, Allah Maha melihat. Tidak mungkin salah ngasih kita rapot ya. Tidak mungkin salah ngasih kita ini ujian atau azab gitu aja. Karena akal kita yang terbatas. Walau alam bisawab. Ya mungkin gitu jawabannya. Baik, terima kasih dokter. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi untuk satu pertanyaan terakhir? Ini nggak afdol kalau di giat nggak bertanya ini. Oh ada Fakih. Oke. Ada di Fakih silakan. Baik, ini ada pertanyaan dokter dari Mas Fakih, monggo. Silakan Mas Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maaf dokter belum bisa on cam. Izin Iya, bertanya iya. dok. Tadi kan dokter sempat menyebutkan bahwa kita tuh nggak tahu dok. Maksudnya sabar itu adalah respon pertama dari menghadapi ujian. Nah, misalnya saudara kita belum bisa lulus dalam menghadapi suatu ujian dan ujian itu telah berlalu. Itu gimana ya, kawan lebihnya gimana cara kita memperbaiki kesalahan kita yang dimana kita nggak bisa bersabar, atau mungkin bahasanya gimana cara kita meremehkannya gitu dokter. Mungkin bisa ada jawaban dokter. Terima kasih. Ya, semoga saya tidak salah menangkap pertanyaannya. Tentang ini ya, tentang pukulan pertama dalam sabar itu ya. Ya, memang konsepnya begitu ya. Kalau kita mungkin memotret kisahnya, misalnya Nabi Musa alaihissalam ya. Nabi Musa itu pernah mendapatkan peristiwa dia itu memukul orang, memukul orang ya enggak tahu ya orangnya itu karena melakukan kesalahan apa gitu ya. Mungkin maksudnya tidak serius gitu, memukul tapi sampai meninggal gitu. Dan itu menjadi salah satu musabab dia itu dalam tanda petik buronan ya, buronan dari kotanya sebelumnya di Mesir itu. Artinya ada peristiwa sebelumnya yang kemudian bisa memicu seseorang tuh luapannya itu berbeda-beda. Ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, atau dengan perasaan hati pun tuh sudah respon dari kita gitu kan. Ridho atau tidak ridho itu sudah respon. Dan memang ya pada akhirnya betul seperti itu. Kalaupun gagal pada tahap pertama, first line-nya itu udah gagal ya. Pukulan pertamanya udah gagal ya tinggal udah kita bertobat dan
bermohon ampun pada Allah dan tidak mengulangi. Nah, itu kan esensi dari taubat kan seperti itu ya. Kita menyadari kesalahan dan selanjutnya itu tidak kita ulangi ya, berkomitmen dan kita buktikan itu. Pada akhirnya seperti itu sampai kemudian betul-betul usia kita yang satu kotak tadi udah habis itu ya. Taubat kita masih diterima, permohonan ampun kita masih diterima sampai kemudian nafas kita tuh sampai pada kerongkongan. Itu tidak usah dirisaukan itu kalau kita punya dosa-dosa masa lalu ya semua punya gitu. Nabi Musa tadi punya gitu kan. Orang-orang terdahulu juga punya. Tapi bagaimana kemudian sekelam apapun masa lalu kan dia masih punya masa depan itu kan kata-kata di apa tuh di sosmed gitu ya. Tapi ya kuncinya itu tadi, dia masih diberikan usia dan diberikan hidayah untuk ingat dan juga bertobat. Nah, itu yang harus disyukuri. Tidak ada masalah kalau Anda gagal di pukulan yang pertama ya sudah memang itu gagal. Move on aja dengan amalan berikutnya. Wallahualam bishawab. Susah-susah ya pertanyaannya ini ujian untuk pemateri. Baik, terima kasih dokter. Izin ada satu pertanyaan super terakhir dokter. Ini dari Mas Dikal ya. Monggo Mas bisa bertanya. Nah, ini masih stase THT ini Dedi kan. Maaf dokter, belum bisa on cam. Iya, enggak apa-apa. Ya, izin bertanya dokter. Apakah berbeda dokter antara istidraj dengan kufur nikmat dokter? Yang saya tangkap ini istidraj ini ya dia itu mengkufuri nikmat gitu dokter. Apakah berbeda dokter? Iya. Iya. Baik, teman-teman bertanya ya, wallahualam bishawab. Konteks peristiwanya sama, tapi itu kan istilah itu dipakai untuk dua hal yang berbeda. Jadi kufur nikmat itu lebih kepada sisi pelakunya, hambanya, ya kan? Dia mengkufuri nikmat, tidak mensyukuri nikmat, tapi mengkufuri nikmat. Sedangkan istidrat itu lebih kepada peristiwa yang diberikan Allah kepada dirinya. Ya. Oh, ini namanya istidrat gitu. Tapi konteksnya situasinya mungkin dari satu peristiwa yang sama bisa, tapi itu istilah yang kita gunakan untuk dua hal yang berbeda itu tadi. Dari sisi pencipta Allah atau dari sisi kita manusia sebagai hamba gitu. Masa Allah kufur nikmat kan nggak ada ya, kufur nikmat itu hambanya gitu. Tapi yang diberi istidrat, yang memberi istidrat adalah Allah gitu. Walau alam ya, itu pemahaman saya bukan lulusan pondok atau ahli bahasa Arab, tapi pemahaman saya seperti itu. Semoga lulus Dek Dika, intinya stasenya kapan? Minggu keberapa ini? Amin dokter. Sekarang minggu kedua dok. Minggu kedua, oh masih panjang perjalanan Anda. Ya. Ya, bisa kalau khairan dokter. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih dokter atas pertanyaannya, atas jawabannya. Kemudian selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat dari panitia yang diwakilkan oleh Mas Abdurrahman Giat. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Bisa ya online-nya sertifikat. Ya. Habis sertifikat nanti saya izin ngasih sedikit penutup ya. Baik dokter. Oke. Baik dokter, mungkin izin sedikit memberikan apa namanya ya kenangan dan tanda terima kasih dari kami gitu atas waktunya dokter sudah memberikan apa ilmu dan juga sudah memberikan banyak apa nasihat-nasihat kepada kami. Mungkin diterima seadanya gitu sertifikat dari Ya, kami. alhamdulillah, matur nuwun. Dikirim email ya. Oke, siap dokter. Ini bingung juga pembina dikasih sertifikat sendiri. Ya jazakallah khair kepada semua panitia, Giat dan semuanya. Semangat. Waalaikumsalam dokter, waalaikumsalam. Monggo kembalikan ke Mas Sandi. Baik. Baik dokter, izin bertanya, ini ada yang bertanya di kolom chat dari Dokter Lisma ya. Untuk buku yang refrain tadi, untuk yang diawalkan di depan, apakah bisa? Bukunya tidak dijual. Nah, nanti kalau mau soft file-nya saya kirim email aja nggak apa-apa. Tapi kalau versi cetaknya menunggu terbit. Baik, terima kasih Soft dokter. file-nya aja nanti tak kirim gratis. Baik, siap dokter. Baik dokter, ini mungkin ada epilog apa? Ada epilog dulu mungkin dari dokter. Epilog ditampilkan slide terakhirnya tadi. Apa ya? Saya kayak quote terakhir lah. Slide dulu. Nah ini
pemanasannya ya. Jangan serius-serius kalau di sosmed ya. Kalau mau serius datang aja ke rumahnya, ngobrol ke orang tuanya. Nah ini buat yang cowok-cowok terutama ya, yang pemberani itu seperti ini. Slide, ya. Slide lagi, epilog. Lanjut. Ya ini ya. Jadi ya sebenarnya intinya itu saya itu bukan ustadz ya. Dan kalau disuruh ngisi kajian itu sebenarnya agak merasa gimana. Tapi kalau diminta ngisi sharing atau mungkin apalah talk show atau diskusi itu saya welcome sekali. Tapi kalau kajian masih jauh. Jadi tadi lebih ke diskusi aja, sharing apa ya? Sharing tentang kehidupan ya. Kita bisa sebut dengan live talk ya. Live itu bisa langsung talk itu berbincang, tapi juga bisa dimaknai live yaitu kehidupan. Kita berbincang tentang kehidupan ya. Kita menjalani kehidupan ya dimanapun ya. Sekarang kalau sedang koas ya kehidupan koas itu kan dengan segala lika-likunya. Maka pesan yang pertama ya, jangan sibuk glowingkan wajah namun lupa glowingkan hati ya. Jadi walaupun saya meyakini kalau kita mengglowingkan hati itu wajahnya insya Allah ngikut juga ya, akan ikut glowing. Tapi kalau jerawat masih sih, tapi glowing lah. Jerawat masih. Jadi boleh mengglowingkan wajah dengan apapun itu, tapi jangan lupa Rasulullah sudah berpesan ya, hati kita itulah yang menjadi penentu ya semua kebaikan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan cuma sibuk healing ya, healing kemana, ke Tawangmangu atau kemana, tapi lupa menjaga hearing kita. Mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata ya, we are what we eat ya, we are what we read gitu ya. Kita itu tergantung apa yang kita makan, apa yang kita baca. Tapi menurut saya salah satunya yang juga perlu kita ingat, kita itu juga tergantung apa yang kita dengar. Ya. Kita itu sering dengarnya ya, dengar yang apa ya, mungkin orang gosip, mungkin juga apa gitu ya. Kualitas kita tuh seperti itu, tidak pernah dengar kajian, tidak pernah dengar yang baik-baik ya, atau mungkin belajar ya, Zoom dan seterusnya itu ya kualitas kita itu ditentukan dari apa yang kita dengar ya. Lebih jauh daripada itu, mendengar itu tidak hanya dipengaruhi oleh indera pendengaran kita, mendengar itu juga dipengaruhi oleh hati kita juga. Kembali ke yang pertama tadi, sesungguhnya bukan tuli telinga, tetapi hatinya yang tidak mampu mendengar atau tidak mampu menerima petunjuk. Maka mintalah fatwa pada hatimu. Dan terakhir, terkait dengan ujian ya. Ujian itu kan kadang-kadang bentuknya adalah kehilangan sesuatu, apapun itu ya. Mungkin keluarga, mungkin juga harta dan seterusnya. Maka kita boleh saja kehilangan sesuatu karena Allah, tapi jangan sampai kita ini kehilangan Allah karena sesuatu. Barangkali itu penutupnya, teman semuanya. Walau alam bisawab, semoga bermanfaat. Saling mendoakan ya, saling mendoakan. Kita itu semuanya masih diuji oleh Allah sampai nanti kita ujung usia kita tuh bagaimana kita membuktikan keimanan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan dokter. Semoga sharing ilmu-ilmu sharingnya pada sore hari ini bisa bisa membawa manfaat untuk kita semua dan juga semoga bisa menjadi amal jariah untuk dokter sekalian. Kemudian untuk acara selanjutnya ada pembagian door prize ya. Jadi pada kajian ini bukan hanya sekedar kajian tapi kajian yang ada door prize-nya juga. Jadi untuk door prize yang pertama ini kita bagi berdasarkan tiga pertanyaan terkeren dari teman-teman yang tadi sudah bertanya. Baik, jadi dari untuk pertanyaan tadi dari panitia, untuk para pemenang door prize-nya ada Mas Fakih, kemudian ada Mbak Farah, dan ada Mas Dikal. Selamat untuk para pemenang. Untuk nantinya para pemenang door prize akan dihubungi oleh panitia dari Kadomu. Kemudian bagi yang belum mendapatkan door prize pada sore hari ini, jangan bersedih hati karena door prize yang lain bisa teman-teman dapatkan, yaitu dengan cara ngepost kajian sore hari ini, nge-story di Instagram tentang kajian kita sore hari ini, yaitu resume tentang kajian sore hari ini, dan kemudian bisa di-tag juga IG Kadomu. Kemudian nanti pengumumannya akan menyusul dengan hadiah, ada Silver Queen, kemudian ada 1 voucher English dan 1
MMN. Nanti bagi teman-teman lain yang belum mendapatkan door prize pada hari ini bisa melakukan story ya, story tentang resume kajian kita pada sore hari ini, kemudian upload di story IG dan tag kadomu. Mungkin sekian saja untuk door prize-nya. Kemudian untuk acara selanjutnya, berhubung waktu sudah mendekati maghrib, maka marilah kita tutup acara sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dokter atas waktu dan ilmunya. Kemudian terima kasih juga pada para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara kita pada pagi hari ini. Kami selaku MC izin untuk undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuwun ya, Dokter. jazakumullah khair. Iya, Semuanya semangat semangat. dokter. Semangat walaupun online. Ya, izin pamit ya. Oh ya, matur nuwun dokter. Ya. Iya, dokter.